Demikian juga melihat Allah di akhirat. Melihat Allah. Macam mana ni? Jaiz. Jadi jamaah ni boleh minta sama Allah. Boleh, tak apa-apa. Kan dia jaiz. Mau Allah beri, tak beri, hak dia. Ya Allah, berilah aku nikmat di surga nanti bisa melihat engkau. Tapi Mu'tazilah mustahil, kata dia. Mu'tazilah mustahil. Apa sebab? Di dunia Allah tak bisa dilihat. Akhirat sama, kata beliau. Kalau kita tidak, di dunia memang mata ini tak bisa melihat, tapi bisa dirasakan dengan hati ini. Orang mukmin bisa merasakan kehadiran Allah di hati dia. Tapi di akhirat nanti, insya Allah kita bisa lihat Allah dengan izin Allah. Itu kalau Allah beri. Kalau Allah tak beri, tak dapat. Dasarnya firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazira. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Kenapa? Melihat kepada Tuhannya. وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ya, sudah kita bahas kemarin, ya. Sekarang masuk jaiz bagi Allah. Yang wajib, yang mustahil sudah tuntas, ya. Nah, sekarang masuk sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu apa? Boleh Allah lakukan, boleh tidak. Itu jaiz, sah-sah saja bagi Allah. Ya. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Adapun jaiz bagi hak Allah Ta'ala, fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala mungkin. Apa itu mungkin? Ya makhluklah. Ya. Mungkin itu makhluk yang keberadaannya boleh ada, boleh tidak, tergantung Allah. Allah mau adakan jadi, Allah tak mau, tak jadi. Gitu. Ya, al tarkuhu, atau meninggalkannya. Allah mau adakan, hak dia. Allah mau tiadakan pun hak dia juga. Jadi mohon maaf nih ya, saya sampaikan. Adanya langit bumi, adanya manusia, malaikat dan seluruh utusan Allah, itu tak wajib bagi Allah. Mau diadakan ataupun tidak, itu namanya jaiz bagi Allah. Ya, jangan sampai kita berpaham dengan paham Mu'tazilah. Ya, jangan sampai kita berpaham paham Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah wajib Allah menciptakan makhluk. Kalau kita tidak. Kenapa pula wajib? Berarti dia terikat dengan makhluk ini. Harus mengadakan makhluk. Tak. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertanya, kalau begitu apa tujuan Allah ciptakan manusia? Ya, apa tujuannya?
Kan jaiz kita ni. Boleh ada, boleh tidak. Lalu apa tujuannya? Inilah kita belajar ni. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mohon maaf, liya'budun diartikan liya'rifun, kata Abdullah bin Abbas. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Bukan hanya ibadah. Macam mana ibadah kau tak kenal Allah? Kan sayang, kosong dia. Banyak orang ibadah tapi tak kenal yang disembah. Ini tauhid. Dari wujud, qidam, baqa sampai mutakalim terakhir, itu namanya ma'rifatullah dalam ilmu tauhid. Walaupun dengan dalil kita bisa menetapkan wajib Allah tu ada. Wajib Allah tidak ada awal. Wajib Allah tidak ada akhir. Wajib Allah berbeza dengan makhluk. Wajib Allah itu semua bergantung padanya. Wajib Allah itu sah sendirian. Wajib Allah maha kuasa. Wajib Allah maha berkehendak. Wajib Allah maha mengetahui. Wajib Allah maha hidup, tak pernah mati. Wajib, tolong semuanya itu. Kalau kita faham ini, kita kaji, alhamdulillah kita termasuk orang yang mengenal Allah walaupun dengan dalil. Siapa yang tak belajar ilmu tauhid ini, maka dia menyalahi tujuan dia diciptakan Allah. Ya. Jadi sayang manusia diciptakan tak kenal dengan Tuhan yang menciptakannya. Macam kita beli rumah tak ditempati. Gimana? Zalim juga dengan rumah itu kosong. Beli kursi tak diduduk. Ya, sayang kursi ini mubazir. Jadi manusia tu kalau diciptakan tak kenal Tuhan, mubazir tu. Ya, sia-sia. Mubazir tu apa tu? Bisa dipakai tak? Ada apa? Dibuang. Jadi kita ni mohon maaf dalam pandangan ilmu tasawuf, siapa hidup tak kenal Tuhan seperti orang buangan. Tu agak halus pak. Kau menurut tasawuf kau jadi sampah kata dia. Lebih kasar lagi dia. Ya, mohon maaf nih. Ini kita kaji nih. Jadi jaiz bagi Allah. Tak ada kewajiban dan tidak mustahil. Dia mau ciptakan atau tak ciptakan, hak dia. Kalau timbul pertanyaan, kenapa kita ciptakan? Tujuannya biar kita kenal siapa pencipta kita ini. Dan yang masuk dalam kategori setiap mungkin itu adalah, dan yang masuk dalam sifat jaiz bagi Allah, memberi pahala kepada orang taat dan menyiksa kepada orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang taat diberi pahala oleh Allah dan dijanjikan dengan surga. Wajib ke bagi Allah? Tidak. Ingat tu. Tak wajib bagi Allah. Orang yang maksiat, Allah beri dia dosa dan Allah janjikan disiksa di neraka. Wajib ke bagi Allah menyiksa orang maksiat? Tidak, hak dia. Kalau Allah mau maafkan orang yang maksiat, boleh tak? Itu dia harus faham. Kalau Allah menyiksa orang yang taat, dua orang jawab. Aku nampak ni. Nah, ini kita faham Allah itu bebas. Dia absolut. Tidak ada campur tangan dari siapa pun. Kalau dia mau menyiksa orang yang taat, boleh. Kalau dia mau memaafkan orang yang maksiat, hak dia. Makhluk ini kan punya Allah. Mau diapakan terserah dia lah. Saya beli kursi ni, mau saya duduk kan? Boleh. Tak saya duduk kan? Saya buang? Tapi janganlah kau dapat. Mubazir pula. Nah, kenapa kita kaji begini? Karena Allah bebas, dia tak terikat dengan ibadah kita ini. Lalu kenapa kita ibadah? Dia suruh, karena ada janjinya. Allah kan berjanji sama kita.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mengingkari janji. Kata Allah bilang, siapa yang taat, aku beri pahala, aku janjikan surga. Siapa yang maksiat, dia berdosa, dan aku janjikan dari azab api neraka. Inilah janji Allah yang kita harapkan. Tapi ingat, Allah tak terikat dengan ini. Dia bebas. Ya, dia bebas. Jadi janji Allah itulah kepada kita melaksanakan ibadah. Kira Allah ingkar dengan janji? Kalau ragu dengan janji Allah, berarti kita ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sangat-sangat membenci orang yang mengingkari janji. Kata Nabi bilang, aku tak senang orang munafik, kata Nabi. Orang munafik tu yang tak ditakuti Rasulullah SAW. Kerana dia api makan sekam. Dia main di dalam. Kok di luar nyaman? Dapat ketahuan musuh kita. Tapi main di dalam ni. Main di dalam. Kata Nabi bilang, ciri-ciri munafik, kalau dia ngomong, bohong. Kalau dia berjanji, ingkar. Dia beri amanah, khianat. Ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi tak pernah mengingkari janji, apalagi yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Apalagi Allahnya. Tapi ingat, kita harus faham, Allah tu bebas, dia tak terikat dengan kita ini. Nah, faham ni maksudnya? Jadi kita harus memahami Allah tu secara keseluruhan. Dialah Tuhan penentu segala sesuatu. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun, yang dikehendak terjadi, yang tak dikehendaki tak terjadi. Ya, jadi makhluk ini bebas, jaiz bagi Allah. Mau lakon mau tidak, mau beri pahala orang yang taat, jaiz bagi Allah. Menyiksa orang yang maksiat, jaiz bagi Allah. Allah tak terikat dengan itu. Dari mana pula ni Pak Ustaz? Ini. Kalau paham Mu'tazilah, ya, paham Mu'tazilah, kalau orang yang taat, wajib Allah beri dia pahala. Ini maka ini dimunculkan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, kalau orang beribadah wajib Allah beri pahala, wajib Allah masukkan dalam surga. Nampak-nampaknya agak benar tu. Ya. Benar tu. Bagi Mu'tazilah, orang yang bermaksiat wajib Allah beri dia dosa dan wajib Allah siksa di neraka. Jadi menurut Mu'tazilah, orang masuk surga wajib dengan amal. Siapa yang tak beramal, tak masuk surga. Kalau yang berbuat maksiat, masuk neraka, wajib masuk neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak belum akil baligh gimana? Ditanya tu. Abu Hasan Asy'ari, dia asalnya Mu'tazilah, keluar dia membentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tanya sama gurunya Ali Zubai, ya Syekh, paham kita ni wajib Allah beri pahala, wajib kita beramal baru bisa masuk surga. Bagi paham kita ni, wajib Allah beri dosa dan menyiksa orang yang berbuat maksiat dan dia wajib masuk neraka. Pertanyaan saya ini simple je, kata dia bilang. Anak-anak yang belum beramal di mana? Di surga atau neraka? Guru bilang tadi wajib masuk surga dengan amal. Ini anak belum beramal, di mana tempatnya? Di akhirat. Oh, kata dia jawab, kalau anak-anak tidak di surga, tidak di neraka. Di mana tu? Akhirat kan cuma 2 tempat ya. Kalau tidak surga, neraka. Disitulah kejanggalan akidah Mu'tazilah. Kalau kita tidak, kita langsung nasnya ada. Ini anak tak berdosa, kata Nabi.
Dia belum berbuat maksiat. Walaupun tak beramal, dia suci, kata Nabi. Jadi anak-anak meninggal, surga tempatnya. Bukan hanya surga, tapi bisa beri syafaat untuk orang tua dia. Oh, itu hebat Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung jawab dengan nas. Ya, jawab dengan nas. Hati-hati. Jangan sampai ikut Mu'tazilah ni, kacau ni. Makanya akidah ni tipis, Pak. Kau tak belajar, tak tahu, seolah-olah benar. Ya, seolah-olah benar. Jadi kita masuk surga ni kena amal ke? Inilah kita ni mau faham betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk surga itu kerana Allah punya hak. Siapa yang mau dimasukkannya? Amal bagaimana? Amal tu sebab saja, tapi ingat kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yadkhul jannata bi'amali. Orang masuk surga bukan dengan amal, kata Rasulullah. Walau anta ya Rasulullah, sekalipun kau. Aisyah tanya begitu. Walau ana, sekalipun aku, kata Nabi. Illa bitaghammadin Allahu birahmati. Melainkan orang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Jadi banyak beramal, jangan sombong. Lalu untuk apa amal ni? Untuk amal ni, kalau nanti kita masuk surga dengan rahmat Allah, amal itulah yang membedakan tempat kita ini. Allah kan maha adil. Takkan pula orang beramal sikit sama dengan orang yang beramal banyak. Macam mana? Ya, ada si ni masuk surga dengan rahmat Allah, salat fardu, qabliyah, ba'diyah, kemudian bersedekah. Dengan amal ini dia masuk surga. Ya, masuk surga dengan rahmat Allah. Ditempatkanlah di si B. Salat fardu, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, sedekah, zikir, puasa wajib, puasa sunnahnya lebih banyak. Kira mungkin tak Allah samakan tempatnya ni? Tak adil lah Allah. Masa orang beramal sikit tempatnya sama dengan orang yang beramal banyak? Justru kita punya pandangan, amal itulah yang kita lakukan, itu sebenarnya pun datang dari rahmat Allah. Selesai. Saya jawab begitu. Jadi amal kita gimana ni Pak Ustaz? Justru kita bisa beramal itulah dengan rahmat Allah, bisa beramal yang banyak, dan Allah janjikan tempat yang lebih mulia dibanding orang yang beramal standar. Ada yang bedakan Pak Ibu? Bukan lagi amal, iman juga bedakan. Makanya nanti di akhirat tidak ada surga yang paling tinggi tempatnya kecuali hanya satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad bukan Jannatul Firdaus. Nah, orang bilang Jannatul Firdaus itu tinggi, ya, tapi Nabi bukan di situ. Ya, Nabi tempatnya Jannatul Wasilah. Ya, nama Jannatul Wasilah. Dari situlah Nabi beri syafaat. Yang mana tu? Hari-hari baca azan, doa azan tu. Maka doa azan, siapa kepengen dapat syafaat Nabi, salah satunya doa azan jangan tinggal. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati Muhammadinil wasilah. Berilah Muhammad itu wasilah. Nabi bilang sama sahabat, wasilah itu, kata Nabi, suatu tempat di sisi Allah, di surga, yang tak ada orang kecuali satu orang saja yang menempatinya. Diam sahabat. Tapi Nabi sambung, aku berharap, kata Nabi, akulah yang menempatinya. Aku berharap. Nabi itu bahasa luar biasa, masih berharap, padahal dah pasti dapat. Itu bahasa tawadhu namanya itu. Aku berharap akulah yang menempatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga mengutus para rasul kepada sekalian hambanya. Ya, Nabi mengutus Nabi Muhammad, bagaimana nabi-nabi yang lain? Jaiz bagi Allah. Apakah tanpa rasul Nabi tak bisa beri hidayah? Bisa. Cuman kita tak dapat iktibar pelajaran. Dengan adanya rasul, siapa orangnya dari kecil sampai dewasa, membawa dakwah sampai meninggal, Nabi ini jadi pelajaran, contoh, ikutan. Dengan ada rasul, kita nggak bisa ngambil pelajaran bagaimana selamat dunia dan akhirat. Tapi tanpa rasul pun Allah bisa beri hidayah. Ya, bisa beri hidayah kepada hamba-hambanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Allah bilang kepada Rasulullah, laisa 'alaika hudahum. Kau tak punya hidayah ya Muhammad, kata Allah. Jadi Nabi dakwah-dakwah tu, hidayah punya siapa? Allah. Makanya Nabi tak berputus asa. Terakhir Nabi mengislamkan pamannya, tak ada Islam, tak dapat hidayah. Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah. Diam 1000 bahasa. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak bisa Muhammad beri petunjuk sama orang yang kau senangi, yang kau cintai. Allahu yahdi man yasha. Allah yang beri hidayah siapa yang dikehendakinya. Sadar Nabi, paman sendiri tak bisa diislamkan. Ya. Makanya bapak ibu juga begitu. Kalau lihat anak saudara kita yang bandel, kita doa saja, ya mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kenapa kita nak ngotot gitu, harus berubah, capek nanti kita. Ya, kau belum waktunya belum. Cuma kita tak boleh putus asa. Nabi juga begitu, tak putus dakwah, tapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ma ala rasul illal balagh. Tiadalah seorang rasul, kata Allah bilang, kecuali balagh, muballigh, hanya penyampai. Yang beri hidayah adalah Allah. Innama anta mudhirun man yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanya bisa beri peringatan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Nabi sampaikan peringatan, hidayah pun datang. Takut dia, kembali ke jalan Allah. Berarti sesuai Nabi menyampaikan, hidayah pun datang. Kita berharap begitu nanti. Kita nyampaikan sama orang, hidayah pun datang. Berubahlah orang tu. Tapi kita menyampaikan dakwah-dakwah. Tapi kalau hidayah belum datang, sabarlah. Ya, sabar. Kau tak sabar, nanti sakit di sini, di hati ini. Apa tak berubah? Ada orang tua tu, marah dia dengan anaknya. Nak, kata, apalah kau tak mau salat? Anak tak mau jawab, lari dia. Bapaknya ngadu, Ustaz, saya ni anak saya gimana bandel betul. Mintalah air penerang hati. Apa gelap ke hatinya? Tak ada mau salat Pak Ustaz. Air lah putih kasih. Kata aku bilang, bapak doa bangun tengah malam. Jangan emosi. Emosi capek di dada ni. Kau setiap hari bapak marahkan dia kerana ego kita, dia malah lari. Betul kan hati ni? Doa tengah malam, ya Allah bukalah hidayah kepada anakku. Doa orang tua pada anak makbul. Saya ni maaf cuma baca doa je, bacakan airnya. Tapi orang tua lebih lagi hebat, ikhlas kepada anak. Mana ikhlas? Saya berdoa sama orang tua. Orang tua dengan anak lebih ikhlas daripada saya. Tidak ada orang tua yang tak ikhlas untuk doa anaknya. Maka doa orang tua kepada anak makbul. Bangun tengah malam, saya bilang doa. Saya pun doakan enggak? Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Begitu dapat hidayah bapak ibu, ikut jamaah tabligh. Keluar 7 hari, lama keluar 40 hari, 4 bulan ke India. Dia pula ketakutan. Allah beri hidayah kan? Jamaah tabligh kan tak agak salah Pak. Dia kan dia dakwah jalan Allah. Cuma ada masalah-masalah yang perlu diperbaiki, tapi yang jelas dia punya niat yang baik untuk mengajak orang ibadah kepada Allah. Baru tahu kau saya bilang. Bila Allah beri hidayah, dia orang tua pula ketakutan. Jadi hati-hati kita, tak boleh kita buruk sangka. Sampaikan itu hidayah milik Allah. Qul, katakan ya Muhammad. Ini jelas ni. Allah bilang, qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa menguasai diriku, baik yang bermanfaat ataupun mudarat. Rasulullah diberi ultimatum oleh Allah. Aku tak bisa mendatangkan manfaat untuk diri aku dan kemudaratan illa ma sya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi harus paham di situ kita. Jadi adanya Rasul tak wajib. Apa kalau tak mampu beri hidayah? Mampu. Cuma tak ada pelajaran. Maka ada Rasul, kita ngambil pelajaran. Bagaimana jadi orang yang baik, kita ngambil pelajaran dari seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian juga salah, kebaikan dan islah, perbaikan terhadap makhluk. Kalau Allah mau mengadakan perbaikan kepada kita ini, jaiz bagi Allah. Tapi kalau belum, pun belum akan terjadi. Kita berharap gini, macam mana negeri kita ini? Ada islah enggak? Tergantung Allah. Cuma kita tak boleh diam. Kita harus menyampaikan hal yang baik kepada siapapun. Kita harus berubah menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah baru ada perbaikan, datang juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melihat Allah di akhirat. Melihat Allah. Macam mana ni? Jaiz. Jadi jamaah ni boleh minta sama Allah. Boleh, tak apa-apa. Kan ni jaiz. Mau Allah beri, tak beri, hak dia. Ya Allah, berilah aku nikmat di surga nanti bisa melihat engkau. Tapi Mu'tazilah mustahil, kata dia. Mu'tazilah mustahil. Apa sebab? Di dunia Allah tak bisa dilihat, akhirat sama, kata beliau. Kalau kita tidak, di dunia memang mata ini tak bisa melihat, tapi bisa dirasakan dengan hati ini. Orang mukmin bisa merasakan kehadiran Allah di hati dia. Tapi di akhirat nanti, insya-Allah kita bisa lihat Allah dengan izin Allah. Itu kalau Allah beri. Kalau Allah tak beri, tak dapat. Dasarnya firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Kenapa? Melihat kepada Tuhannya. Al-Quran tu, Mu'tazilah tak pakai Al-Quran, dia mendahulukan akal. Kerana Allah tak bisa lihat di dunia, akhirat pun tak bisa. Udah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ghazali, nanti di surga tidak ada nikmat yang paling besar kecuali melihat Allah Jalla Jalaluhu. Saya ni kau pergi umrah, tengok perempuan cantik. Mana? Suka saya mandang tu. Kenapa? Di situ ada sifat jamalullah. Mandang perempuan tu, cantik tu, sifat jamalullah. Jamal, jamil, jamilah. Perempuan nama jamilah tu arti cantik. Jamal tu indah. Jadi kalau kita faham ilmu tauhid, mandang perempuan cantik tu jamalullah. Nampak sifat jamalullah ada pada dia. Bapak-bapak ni suka tak mandang perempuan cantik? Samalah. Nah, sekarang saya pindahkan ni. Saya pindahkan. Kalau sudah kita terpesona memandang perempuan yang cantik sekali, bagaimana yang menciptakan perempuan itu? Ya. Kok kita belajar fikir ni Pak, seolah-olah Allah tu kasar, mengazab, adil. Itu fikir pandangannya. Kok pandangan tasawuf? Aduh, Allah tu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu indah dan dia menyenangi keindahan. Jadi saya kalau pandang perempuan, saya pandang jamalullah. Ya, keindahan Allah ada pada dia. Jadi orang tasawuf tak masalah. Pandang apa pun, makanya Nabi boleh menghadapi perempuan yang belajar. Aisyah kumpulkan perempuan, belajar dengan Nabi. Duduk Nabi ngajar. Tapi kau tak belajar tasawuf, jangan. Berubah pandangan tu. Pandangan tu berubah. Hilang jamalullah. Tinggal jamilah jadi banyak. Baik, saya kira itu. Maka semuanya ini tidak wajib bagi Allah dan tidak mustahil. Jaiz, tidak wajib, tak ada juga mustahil. Artinya sah saja bagi Allah SWT. Lawannya wajib melakukan terhadap mungkin atau mustahil melakukannya. Ini itu hal yang mustahil. Kalau harus berarti wajib, Allah terikat dengan makhluk. Kalau mustahil berarti Allah tak mampu mengadakan itu. Kedua-duanya mustahil. Maka ini semuanya jaiz bagi Allah. Ya. Baik, sekiranya mudah-mudahan bisa dipahami. Selesai dah ni. Ya, insya-Allah pertemuan akan datang, tinggal kesimpulan la ilaha illallah.
Bagaimana mau bahwasanya Allah itu absolut, boleh dan tidak boleh melarang sesuatu. Nah, yang mau saya tanyakan ini mungkin tipis sekali Ustaz. Kalau kita berdoa, kan kita minta berapa? Kadang-kadang di doa itu kita sebenarnya mengemis, mengharap sekali. Nah, ini kira-kira gimana Ustaz? Saya ini katakan tipis sekali, takutnya kita salah, seolah-olah doa kita ini memerintah Allah atau mementari Allah supaya dikabulkan. Ini mohon supaya tidak salah kita mohon. Kepada makhluk rahmat pemberian anugerah, tapi dari makhluk kepada Allah itu namanya pengharapan, doa. Dan memang kita tidak anjurkan doa. Bahkan ada hadis sahih, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Apa maknanya? Orang kalau mengadu kepada Allah tepat sasarannya. Karena segala urusan Allah yang mengatur. La tataharaku dzaratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah yang paling kecil pun apalagi yang besar, itu berjalan dengan izin. Karena dia Rabb, dia mengatur. Berarti siapa yang berdoa kepada Allah tepat sasaran. Berarti dia mengadu kepada yang memang mengatur segala sesuatu. Tapi kalau kita mengadu kepada makhluk, salah sasaran. Makhluk yang kita mengadu pun, dia pun mengadu juga sama Allah, berharap sama Allah. Jadi doa dianjurkan. Biarpun mengemis, meminta, boleh. Tak apa-apa. Jangan yang tak boleh itu kita mengadu sama Allah, tapi hati ke mana-mana. Aduh sama Allah, pokok formalitas je lah. Penting doa je lah udah. Bahkan Allah tak senang orang berdoa dengan hati yang lalai. Doa pun suruh kita betul-betul menghadap kepada Allah. Sampai Nabi pun berhujah dengan Allah. Tapi Nabi berhujah, kita jangan. Berhujah ni bahaya pak, kalau tak ada ilmunya. Apa hujah Nabi? Waktu perang Badar, tidak lagi Nabi berdoa, tapi pakai hujah dah Nabi. Perang Badar 300 lawan 1000. Ini sahabat ni banyak dah diam. Tinggal diam sahabat tu. Kena yang kuat hatinya, mantaplah. Tapi lihat jumlah ni, habis kita ni 300 lawan 1000. Apa doa Nabi? Bukan lagi Nabi berdoa, ya Allah menangkan kami, enggak. Nabi konyol doa gitu tu. Nabi lepaskan selendang ni. Lepaskan selendang ke tanah. Ya Rab, kata dia, kalaulah kami musnah hari ini, kalah, tak ada lagi menyembah engkau setelah ini, kata Rasulullah. Oh, itu bahaya mah, jangan berhujah gitu. Ini untuk Nabi ya, boleh. Sampai Abu Bakar terkejut. Isbir ya Rasulullah. Nabi dibilang suruh sabar. Mana boleh? Itu hujah tu. Jadi doa ultimatum. Kalau kami kalah, tak ada lagi nyembah engkau ya Allah. Tapi kalau kami menang, bumi tetap menyembah kepada engkau sampai kapanpun. Makanya perang Badar menang 300 lawan 1000. Itu doanya bukan minta lagi pak, pakai hujah dah tu. Itu lebih kasar tu, tapi ada ilmunya. Jadi tidak apa-apa, minta sama Allah banyak-banyak, tidak masalah. Kita bukan merintahkan Allah, kita mengadu tepat sasaran, karena dia mengatur segala sesuatu. Boleh, tidak apa. Ya, sekian cukupnya. Ini selanjutnya ada birul kawa itu bilik Allahumma salli ala Muhammad.